Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Selamat siang. Apa kabar kalian di siang hari ini? Gue harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi kalian yang sedang sakit, gue doakan semoga cepat sembuh agar kita bisa sama-sama pantau perkembangan cryptocurrency. Seperti biasa juga, bagi kalian yang baru saja menemukan channel kecil yang tidak bermanfaat ini, gue ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jika lu suka, silahkan klik tombol like and subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terupdate terkait dengan perkembangan cryptocurrency. Alright guys, dan bagi kalian yang masih galau, gabut, sedih, tidak karuan, dan tidak tahu arah hidup kalian mau kemana, alright guys, gak usah khawatir, gak usah bimbang, silahkan curhat di kolom komentar guys. Semaksimal mungkin akan gue tanggapin. Oke guys, di siang hari ini seperti biasa gue di sela-sela makan siang nih. Makan siang jam 15 guys, jam 3, gila ya, dahsyat men. Ini maklum lah kuli guys. Di sela-sela makan siang gue iseng-iseng cari informasi gitu kan, ya baca-baca gitu kan ya. Dan ternyata guys, ada informasi yang good news buat kita sebagai pelaku kripto ini guys. Sebentar guys. Arie Untung kembali buka suara soal rencana poligami. Kok masih Kang Arie teh poligami ini teh? Nih guys, Kang Ahyar siapa nih? Kang Ahyar atau si Kang Yanto? Kang Ronda, Kang Ahmad nih yang berani poligami silahkan. Kalau nggak berani udah diem aja. Waduh luar biasa ini poligami. Jangan kalau kalian masih takut istri ya jangan poligami guys ya. Jadi curhat gua nih. Dan aduh satu lagi nih guys nih pekerja kayak gua nih sebagai kuli, kalian sebagai pekerja nih. Selamat ada kenaikan UMK nih, UMR 2023 10% guys. Mudah-mudahan ya direalisasikan kenaikan gaji kenaikan upahnya ya, agar kita bisa sama-sama serok kembali. Alright guys, ini guys yang gua maksud nih, aset kripto. Bapepti terbitkan regulasi baru lindungi investor kripto di Indonesia. Alright guys, ini suatu informasi yang sangat luar biasa guys buat kita sebagai pelaku kripto guys ya. Soalnya dengan adanya pegangan regulasi seperti ini, kita sebagai pelaku menjadi tenang dalam melakukan transaksi di kripto ya, karena kita sudah dilindungi. Oke guys, kita baca apa nih isinya ya. Oke, sebentar guys, kita buka guys. Alright. Come on. Bapepti terbitkan regulasi baru lindungi investor kripto di Indonesia. Ini dilansir di tokonews.com ya. Dilansir di tokokripto.com tanggal 21 November guys ya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengeluarkan regulasi baru terkait aset cryptocurrency di Indonesia. Perba nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Bapepti nomor 8 tahun 2021 resmi diterbitkan dengan tujuan menguatkan industri dan melindungi nasabah. Oke, Perba nomor 13 tahun 2022 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Regulasi baru dari Bapepti ini keluar di tengah pertumbuhan investor dan transaksi perdagangan aset kripto yang tinggi. Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia, Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut positif dengan diterbitkannya Perba nomor 13 tahun 2022. Sebagai regulasi baru terkait penyelenggaraan perdagangan aset kripto di Indonesia, menurutnya regulasi ini menjadi pondasi kuat untuk pelaku usaha di industri aset kripto dalam memitigasi potensi resiko dan tetap mengutamakan keamanan nasabah. Alright guys, luar biasa. Alright, setuju. Gua support nih. Oke, kita lihat di sini. Lebih lanjut, semua platform crypto exchange anggota Aspak Rindo akan selalu mematuhi dan menyesuaikan operasional bisnisnya dengan Perba yang baru ini. Diharapkan ekosistem industri aset kripto di Indonesia akan lebih kuat dan ke depannya.
Oke, dan di sini kami akan selalu menerapkan prinsip tata kelola good governance yang kuat dan transparan. Ada berbagai penyesuaian yang dilakukan dalam regulasi Perba 1322 ini. Secara keseluruhan, regulasi mengikuti dinamika pertumbuhan aset kripto yang cepat. Maka dari itu dibutuhkan aturan yang kuat dan jelas guna mengurangi resiko. Jelas, Manda. Oh, alright. Hal ini juga sudah diatur dalam salah satu poin di dalam Perba 1322 di mana exchanger harus diaudit oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi dan punya SDM bersertifikasi CISA. Alright. Ya betul lah. Harus diaudit gitu kan demi keamanan gitu kan. Apakah aset investor, dana investor itu dipergunakan di luar kripto atau dipergunakan di luar atau seperti apa gitu kan? Karena walau bagaimanapun juga exchange itu kan hidup dari kita sebagai investor ya guys ya, ingat seperti itu. Jadi kita menitipkan uang kita ke mereka dan mereka dan jangan sampai gitu kan uang kita dipakai untuk investasi yang lain gitu, dipakai untuk penyalahgunaan aset kita gitu, maksudnya gitu guys ya. Oke, lanjut. Di sini transparansi adalah salah satu kunci utama keberhasilan investasi. Sebentar guys, di sini ada yang gua sebutkan. Nah, ini ada juga larangan bagi exchanger untuk menginvestasikan kembali aset kripto yang disimpan. Nah, ini guys, perlu digarisbawahi nih ya. Ini yang menjadi poinnya nih. Nah, ini nih. Ada juga larangan bagi exchanger untuk menginvestasikan kembali aset kripto yang disimpan. Exchanger juga berkewajiban untuk melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Bapepti jika melakukan kegiatan di luar ruang lingkup perdagangan aset kripto. Alright, ini suatu langkah yang luar biasa nih ya dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan oke guys, kalau gua sedikit boleh menyimpulkan dari artikel yang gua bacakan ini gitu ya. Yang pertama, ini adalah bentuk respon terhadap apa yang terjadi di B20 ya, yang di Bali itu, di mana di sana disebutkan ya Kang Chang Penjau bahwa Indonesia ini belum siap, sehingga hal tersebut segera direspon oleh pemerintah untuk menerbitkan perba ini untuk melindungi aset investor gitu kan ya. Mungkin menurut gua seperti itu ya. Jadi salah satu respon apa yang disampaikan oleh Kang Chang Pengjau gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah tanggap dengan perkembangan cryptocurrency yang terjadi di dunia ini gitu ya. Di mana banyak terjadi penyalahgunaan aset kripto yang kita simpan di exchanger disalahgunakan, dipakai investasi di tempat yang lain. Dan hal ini seperti halnya yang terjadi pada beberapa exchanger yang di luar sana, seperti halnya FTX ya yang baru ya, dimana FTX terendus gitu kan, disinyalir dan bukan tersangka ya, apa ya guys ya, mungkin disinyalir memanfaatkan atau menggunakan aset cryptocurrency gitu kan untuk kegiatan yang lain di luar ruang lingkup perdagangan aset cryptocurrency dan tanpa sepengetahuan investor. Jadi uang kita disimpan di exchanger dan itu dipakai sama mereka untuk bisnis yang lain gitu kan. Jadi seolah-olah enak banget gitu kan. Si exchanger dia nggak usah pakai modal dan lain sebagainya, dia pakai uang kita, aset kita gitu kan. Dipakai buat modal membuat suatu project atau apapun itu gitu kan dengan menggunakan aset dari para investor. Dan hal itu mungkin yang menjadi perhatian pemerintah kita untuk menghindari terjadinya hal yang sama dan serupa yang terjadi pada salah satunya yang tadi FTX itu, kan pemerintah melindungi nasabahnya dengan menerbitkan perba ini gitu kan. Dan kita sebagai pelaku kripto ya sangat menyambut luar biasa guys ya, dengan adanya aturan seperti ini ya kita semakin luas dan semakin betah gitu kan bertransaksi di kripto, karena secara tidak langsung kripto legal di Indonesia ya kan guys. Kalau seandainya tidak legal atau ilegal, cryptocurrency ini dinyatakan ilegal,
tentu tidak akan muncul regulasi seperti ini, gitu kan ya guys. Karena kripto itu legal di Indonesia, sehingga perlu dibuatkan regulasi-regulasi yang mengatur terhadap alur transaksi yang terjadi di kripto, sehingga muncullah gitu kan Perba ini. Dan sebelumnya Perba juga udah ada kan, tadi kan di 2021, dan ini disempurnakan seiring dengan perkembangan zaman gitu guys. Jadi bagi kalian yang pelaku investor kripto, selamat guys. Lo nggak usah risau, nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Kita enjoy melakukan transaksi cryptocurrency, karena walau bagaimanapun kita sudah dilindungi ya sama pemerintah, dan itu harus suatu kewajiban pemerintah untuk melindungi kita sebagai pelaku. Karena walau bagaimanapun juga kita sebagai pelaku cryptocurrency adalah asetnya pemerintah, aset negara. Ya. Karena di situ kan ada pajak yang dipotong ya. Jadi secara tidak langsung juga kita sedikit menyumbang ke pemerintah, dan kita mempunyai hak untuk dilindungi sama pemerintah, dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi kita sebagai pelaku cryptocurrency. Oke guys, itu saja yang bisa gue sampaikan informasinya. Semoga informasi yang gue sampaikan bermanfaat buat kalian. Sampaikan salam gue buat keluarga kalian. Oh ya guys, jangan lupa pesan gue. Gue suka lupa. Berhati-hati dalam berinvestasi, selalu menggunakan uang dingin. Jangan pernah kalian FOMO, belajar terus terhadap salah satu aset yang lu yakini, pelajari ya. Jadi jangan FOMO. Oke guys, salam buat keluarga kalian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.